Bali Explore Part 1. Yang pertama adalah Pantai Kuta. Tempat wisata pertama yang wajib dikunjungi saat berlibur di Pulau Bali adalah Pantai Kuta. Pantai Kuta ini terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar. Di Pantai Kuta ini kita dapat menikmati pemandangan yang sangat indah. Pengunjung bisa menemukan pantai dengan pasir putih yang menghampar luas dengan gelombang laut yang tidak terlalu besar. Untuk tiket masuknya sendiri gratis, namun jika membawa kendaraan kita harus membayar uang parkirnya. Saat itu saya sendiri ke sana saat masih musim pandemi COVID-19, tepatnya bulan Maret tahun lalu. Pengunjungnya tidak seramai sebelum pandemi, namun sudah lumayan karena adanya peraturan baru. Ini ada beberapa potret yang saya dapatkan saat saya berada di Pantai Kuta, Bali saat itu. Setelah puas mengelilingi Pantai Kuta, kita bisa naik kuda atau yang biasa disebut dokar untuk berkeliling kota hingga menuju Tugu Peringatan Bom Bali 12 Oktober 2002 atau yang biasa disebut Monumen Ground Zero. Ini adalah potret Monumen Ground Zero. Yang kedua adalah Garuda Wisnu Kencana atau yang sering disebut GWK. Ini adalah potret GWK dari pintu masuk. Ini kita lagi antre untuk naik shuttle karena untuk menuju pintu masuk di loket GWK lumayan jauh. Dan akhirnya udah dapat giliran untuk naik shuttle. Ini aku udah naik shuttle. Dan ini pemandangan dari pintu masuk untuk menuju loket. Ini sudah di loket karena tadi tidak sempat merekord karena antrinya banyak. Saat itu tiket masuk untuk umumnya masih 100.000, ada promo 60.000 dan 200.000. Kemudian untuk Eats and Trip 200.000 setiap orang. Ada 3 buah patung di depan dekat loket pintu masuk. Mari kita explore GWK selanjutnya. Jadi aku udah sampai di depan patung GWK yang jadi ikon GWK sendiri. Jadi aku mau naik ke atas sana. Mari ikuti aku teman-teman. Setelah masuk di pintu utama patung GWK, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah karena ada banyaknya patung-patung seperti ogoh-ogoh di sana. Untuk naik menggunakan lift sampai atas, kita harus antri dulu karena liftnya tidak memuat banyak orang. Sampai juga di lantai 23 karena emang lantai tertingginya adalah 23. Ini adalah lantai paling atas di bagian kepala burung dan posisinya di atas kaca sehingga saat melihat bagian kerangka burung dari dalam hingga bagian paling bawah. Ini cuma menguji nyali ya guys, karena emang benar-benar kelihatan banget tingginya. Namun untuk berada di atas kaca ini kita tuh harus bayar untuk bisa foto-foto juga. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu yang dipakai di kaki? Itu adalah alas kaki pengganti ya seperti sepatu, sandal, karena emang dari bawah kita tidak diperkenankan untuk memakai alas kaki. Dari atas kita bisa melihat pemandangan Pulau Bali ya yang benar-benar kelihatan banget soalnya kita tuh ada di paling atas di Pulau Bali. Tuh kelihatan di situ ada pemukiman warga, kemudian ada laut. Iya pasti indah banget sih guys dari atas itu. Kemudian kita menuju untuk ke lapangan utama untuk melihat penampilan ogoh-ogoh. Ini adalah kondisi di lapangan utama yang banyak pameran-pameran di sana. Kemudian kita juga menunggu penampilan ogoh-ogoh karena memang saat itu mendekati hari raya. Jadi banyak penampilan ogoh-ogoh. Kita saksikan di sini ya. Karena masih menunggu pertunjukan ogoh-ogoh, kita cari tempat dulu dong untuk foto-foto ya. Kali udah sampai sini, kita
dokumentasinya dikit. Karena pertunjukan sudah mau mulai, kita turun lagi ke lapangan utama untuk menyaksikan ogoh-ogoh. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, pertunjukan ogoh-ogoh sudah mulai. Jadi ogoh-ogoh sendiri adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buto Kala. Buto Kala ini Bu yang artinya alam semesta dan Kala yang artinya waktu, yang tak terukur dan tak terbantahkan. Biasanya ogoh-ogoh ini dalam perwujudannya adalah sebuah raksasa. Di Pulau Bali sendiri, ogoh-ogoh ini melambangkan kekuatan buruk, ketidakmakmuran, dan ketidakmurnian yang dapat mempengaruhi manusia, sehingga diharapkan dapat membantu setiap manusia untuk berpikir positif dan menjaga diri mereka dari energi negatif. Lalu kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih ogoh-ogoh harus dibakar? Ya, karena ogoh-ogoh ini berkaitan lagi dengan maknanya sebagai perwujudan Buta Kala. Dengan kata lain, pembakaran ogoh-ogoh ini memiliki makna melenyapkan sifat-sifat buruk yang melekat di dalam diri manusia sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ogoh-ogoh ini dibuat untuk menjelang Hari Raya Nyepi karena memang posisinya saat itu saat menjelang Hari Raya Nyepi. Dan ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari Pangerupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. A few moments later. Tari kecak merupakan drama tari seni khas Bali. Ini merupakan prosesi sebelum penampilan tari kecak, yaitu pertunjukan tari oleh 5 orang penari perempuan yang mengawal seorang untuk membakar sesaji sebagai syarat wajib tari kecak. Selain pembakaran sesaji juga dibacakan mantra-mantra untuk syarat utama penampilan tari kecak. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, mengapa sih tari kecak itu para penari itu duduk melingkar kemudian mengelilingi api unggun yang berada di tengah-tengah? Ya, itu memiliki makna unik di baliknya, yaitu mencerminkan kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan masyarakat setempat, serta mengandung ritual agama. Selama pertunjukan dimulai, ada salah seorang yang memiliki tugas sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di sini memiliki tugas untuk memberikan nada awal. Lalu terdapat pula seorang yang bertugas untuk menekankan nada rendah dan tinggi. Terakhir ada orang yang berperan sebagai dalang untuk mengantarkan alur cerita. Ibu Kuliah Terinata